Jadi kalau teman-teman berada dalam BS, B, C ataupun K1 ini masih dalam kategori MS. Tapi kalau teman-teman berada dalam nilai kategori K2, maka ini bisa. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar Rikmin akhir psikotes tahap 2 PMK atau MI, kemudian hal-hal yang bisa membuat TMS, kemudian seputar nilai akhir atau sistem ranking. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun item yang akan dicek pada saat Rikmin akhir dan hal-hal yang bisa membuat TMS adalah sebagai berikut. Pada saat Rikmin akhir biasanya akan dicek seputar tinggi dan berat badan. Jadi pastikan tinggi badan teman-teman itu tidak berubah atau tidak kurang dari syarat yang sudah ditentukan. Apabila kurang atau berubah, maka di situ bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian juga akan dilakukan pengecekan berkas disdik atau pendidikan. Apabila terdapat kesalahan dan dibiarkan, seperti misalkan salah penulisan nama tidak sesuai, tidak sama, tempat tanggal lahir salah, lulusan dari paket A atau paket B atau paket C, berkas hilang, berkas palsu dan dibiarkan, maka itu bisa membuat TMS. Jadi pastikan berkas ijazah atau SKU atau transkrip atau rapot dari SD, SMP, SMA, diploma atau S1 tidak ada berkas yang salah, hilang, rusak atau tidak sama dan dibiarkan. Jadi misalkan ada yang salah, tidak sama, atau hilang atau rusak, silahkan segera diurus. Misalkan ada yang tidak sama atau salah, silahkan minta surat keterangan ke sekolah terkait. Misalkan hilang atau rusak, segera diurus ke instansi terkait. Kalau sudah diurus dan dilampirkan surat keterangan, itu biasanya masih aman atau bisa MS. Tapi kalau dibiarkan, itu bisa membuat TMS. Kemudian pengecekan berkas Disduk atau Dinas Kependudukan yang terdiri dari KTP peserta, orang tua atau wali, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran. Nah, hampir sama dengan berkas disdik tadi, jangan sampai apabila terdapat kesalahan, berkas hilang atau rusak, itu dibiarkan, karena ini bisa membuat TMS apabila hal tersebut dibiarkan. Jadi misalkan ada yang tidak sama di KTP, KK atau akte, silahkan bisa diurus ke Disduk Capil setempat. Karena panitia nanti yang akan ngecek di berkas Disdik atau Disduk ini adalah panitia dari Dinas Pendidikan atau Dinas Kependudukan terkait dengan alat yang sudah canggih. Jadi apabila terdapat kesalahan sedikit pun atau ada berkas yang tidak sama, itu biasanya pasti akan ketahuan. Jadi hati-hati karena hal ini juga bisa membuat TMS. Kemudian tanda tangan kepala keluarga lupa. Jadi jangan sampai tanda tangan dari kepala keluarga itu dibiarkan, pastikan sudah terisi. Kemudian update seputar pendidikan. Nah, apabila teman-teman itu udah pasti teman-teman rankingnya aman, silakan pastikan untuk pendidikan di KK itu segera diupdate sebelum Rikmin akhir. Terutama teman-teman yang masih kelas 3 SMA atau yang baru lulus, biasanya pendidikannya masih belum dirubah, silahkan biasanya masih SLTP atau sederajat, silahkan nanti ganti ke SLTA atau sederajat. Untuk berkas-berkas yang sudah ada barcode-nya seperti ini tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi saja sesuai dengan rangkap yang dibutuhkan atau dilebihkan buat jaga-jaga. Kemudian bagi peserta yang nantinya udah yakin masuk dalam kuota atau dinyatakan lulus terpilih, itu wajib melampirkan BPJS atau KIS. Jadi hal ini sudah tertera di edaran seleksi penerimaan Polri. Jadi bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Kemudian untuk persyaratan tambahan seperti kayak surat keterangan berbadan sehat, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, silahkan nanti buat sesuai dengan aturan dari Polres atau Polda dari teman-teman masing-masing. Jangan sampai ini misalkan kadaluarsa atau SKCK yang dipakai itu SKCK yang lama atau tahun lalu. Intinya buat surat keterangan sehat atau SKCK ini sesuai dengan tahun teman-teman ikut seleksi. Jangan lupa nanti juga dilegalisir ke instansi atau dinas terkait. Kemudian domisili kurang dari syarat yang sudah ditentukan. Nah, masalah domisili ini juga berpengaruh apabila teman-teman itu ikut di jalur Akpol. Biasanya kalau Akpol itu minimal 1 tahun. Tapi apabila untuk teman-teman yang ikut di jalur Bintara Polri itu biasa minimal berdomisili 2 tahun pada saat nanti buka pendidikan. Kemudian untuk Bakomsus itu tidak diberlakukan syarat domisili. Jadi apabila nanti teman-teman itu ikut di Polda atau kabupaten atau provinsi lain dan domisili dari teman-teman itu kurang,
maka hal ini juga bisa membuat teman-teman itu TMS. Kemudian nilai dari teman-teman itu tidak memenuhi syarat, hal ini juga bisa menggugurkan. Kemudian syarat umur kurang atau lebih dari syarat yang sudah ditentukan. Nah, itu maksimal umur 21 tahun untuk lulusan SLTA, kemudian untuk lulusan diploma 1 sampai diploma 3 minimal 17 tahun 7 bulan, maksimal 23 tahun pada saat buka dik, kemudian untuk lulusan sarjana maksimal 25 tahun pada saat buka pendidikan. Apabila teman-teman syarat umur kurang atau lebih, kurang 1 hari atau lebih 1 hari pun itu nanti bisa TMS. Silakan nanti teman-teman bisa hitung atau cek sendiri tertanggal 25 Juli kira-kira umur teman-teman itu udah lewat dari 21 tahun untuk lulusan SLTA. Kemudian syarat belangko, jadi pastikan belangko teman-teman itu sudah lengkap. Jadi kurang lebih ada sekitar 11 surat-surat atau belangko yang ada di edaran atau website penerimaan Polri. Untuk syarat dan ketentuannya nanti teman-teman itu ikuti syarat dan ketentuan dari Polres atau Polda teman-teman masing-masing, karena tiap Polres atau Polda itu bisa berbeda kebijakan seputar penyusunan berkas-berkas ini. Kemudian tes tahap berikutnya yang juga bisa menggugurkan yaitu ada tes psikologi tahap 2 dengan wawancara dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian tes PMK dan penelusuran rekam jejak dengan wawancara dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian ada pemeriksaan rikmen akhir dengan penilaian secara kualitatif juga. Kemudian biasanya juga nanti ada tes supervisi. Kemudian nanti yang terakhir yaitu sidang kelulusan akhir atau pantohir, yang mana di sini akan ditentukan para peserta atau casis yang dinyatakan lulus terpilih ataupun lulus tidak terpilih. Di sini nanti teman-teman akan dicek berdasarkan ranking dari teman-teman ya. Kalau teman-teman kalah ranking berarti nanti teman-teman itu dinyatakan lulus tidak terpilih berdasarkan kuota yang sudah ditentukan. Jadi kuota ini nanti atau ranking ini ditentukan dari nilai akhir teman-teman. Jadi kalau nilai akhir teman-teman itu berada di bawah kuota yang sudah ditentukan, maka teman-teman akan dinyatakan lulus tidak terpilih. Apabila ranking teman-teman itu berada dalam kuota yang sudah ditentukan, maka teman-teman akan dinyatakan lulus terpilih. Nah, nilai akhir ini atau ranking ini ditentukan berdasarkan dari nilai tes psikologi, tes akademik, dan tes jasmani. Jadi pastikan nilai akhir teman-teman ini nanti berada di peringkat atau ranking agak atas. Karena kalau ranking tengah ke bawah itu biasanya posisinya agak krusial. Jadi kemungkinan untuk lulus terpilih ini agak kecil juga. Jadi tetap berdoa saja. Semoga kuota di Polda teman-teman itu dapat jatah kuota banyak. Yang dimaksud dengan penilaian secara kualitatif yaitu biasanya berbentuk abjad. Misalkan abjad B, ada baik sekali atau BS, ada B itu baik, kemudian C itu cukup, kemudian K1 itu kurang, kemudian K2 itu kurang sekali. Jadi kalau teman-teman berada dalam BS, B, C ataupun K1 ini masih dalam kategori MS atau memenuhi syarat. Tapi kalau teman-teman berada dalam nilai kategori K2 maka ini bisa TMS. Jadi misalkan nilai dari tes psikologi tahap 2, tes PMK atau rikmin akhir teman-teman itu berada di K2 rata-ratanya, maka hal ini yang bisa menyebabkan teman-teman itu bisa gugur atau TMS. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, silakan teman-teman pantau terus posisi ranking dari teman-teman. Kemudian pantau juga dari nilai tes psikologi, nilai tes akademik, dan nilai jasmani dari teman-teman. Jadi nanti dihitung, kalau sudah nanti juga pantau nilai saingan dari teman-teman. Apakah ada posisi ranking yang berubah atau tidak, atau ada hal-hal aneh atau nilai yang tidak sesuai. Apabila ada ditemukan misalkan nilai jasmani atau nilai dari psikotes dan akademik yang tiba-tiba berubah dan urutan teman-teman itu seharusnya misalkan urutan dari 25 tiba-tiba berada di urutan 30, silakan nanti bisa komplain atau laporan ke panitia biar bisa dicek. Pastikan nilai jasmani dari teman-teman dan nilai saingan dari teman-teman juga dicek juga. Takutnya tiba-tiba saat tes itu teman-teman tahu misalkan nilai si A itu lebih rendah dari teman-teman, tiba-tiba pada saat sidang kelulusan akhir itu nilainya ternyata lebih tinggi. Karena untuk input nilai jasmani ini masih sistem manual. Jadi pastikan hal ini dijaga, nilai dari teman-teman nanti bisa dihitung karena ini sangat-sangat berpengaruh pada posisi ranking nanti pada saat sidang kelulusan akhir atau pantohir. Karena selisih 0,1 itu sangat-sangat berpengaruh terhadap apakah nanti akan dinyatakan lulus terpilih ataupun lulus tidak terpilih. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa DM ke IG yang ini. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.